Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua tugas pokok sebagai hamba Allah yang hidup di muka bumi ini. Tugas pertama adalah sebagai khalifah Allah yang mempunyai tugas untuk memakmurkan bumi agar kehidupan di bumi lebih bahagia dan menyenangkan. Tugas yang kedua adalah sebagai hamba Allah berupa pengabdian di dalam kehidupan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zariyat ayat 56 mandu pada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks tugas manusia yang kedua sebagai hamba Allah, ada 3 model atau tipe manusia dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tipe yang pertama, manusia yang merasa dekat kepada Allah, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala dia mendapatkan kesenangan, dikala dia mendapatkan kenikmatan, dia begitu dekat dengan Allah. Tetapi ketika Allah memberikan ujian, Allah memberikan fitnah, Allah menimpakan kesusahan-kesusahan kepadanya, maka dia lari dari Allah, dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok ini adalah orang-orang yang rugi baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-12 menyatakan, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Sebagian manusia yang beribadah kepada Allah hanya di tepi, hanya di waktu senang, hanya di waktu mendapatkan kebahagiaan. In asoba khairun itma'anna bih. Apabila dia ditimpa suatu kebaikan, dia akan bersemangat beribadah kepada Allah. Wa in asobathu dharra'a. Apabila dia ditimpakan oleh Allah, wa in asobat fitnatun inqalaba ala wajhi. Apabila dia ditimpa suatu kesusahan, maka dia jauh dari Allah. Khosirad dunya wal akhirah. Orang ini adalah orang yang rugi di dunia akhirat, dan dia termasuk orang-orang yang betul-betul merugi. Yang kedua, pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, adalah kelompok manusia yang semangat beribadah kepada Allah dikala mendapatkan ujian, dikala mendapatkan kesusahan, dikala mendapatkan fitnah dan seterusnya. Tetapi ketika ujian, fitnah, kesusahan itu telah lewat, dia lupa kepada Allah, dia lupa kepada asalnya. Orang ini termasuk dalam beribadah kepada Allah adalah orang yang melampaui batas. Di dalam surat Yunus ayat ke-11 disebutkan, wa idza massal insanu dzurru da'ana li jambihi qa'idan aw qaima. Apabila dia ditimpa oleh satu kemalangan, satu kesusahan, maka dia akan berdoa memohon kepada Allah di waktu berbaring, di waktu duduk, dan di waktu dia sedang berdiri. Tetapi ketika dia kesusahan itu terhilang, falamma kasyafna dzurrahu marroka alam yad'una ila dzuri masahu. Tetapi apabila ketika kesusahan itu telah hilang, dia seakan-akan tidak pernah menghimbau kepada Allah. Orang ini termasuk adalah orang yang lil musrifin,
orang-orang yang melampaui batas. Para pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tipe yang ketiga dalam berhubungan dengan Allah adalah manusia yang merasa dekat dengan Allah baik dikala suka maupun duka, dikala senang maupun susah, dikala luang maupun dia sempit. Dia tetap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan mendapatkan 3 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah dia orang yang selalu optimis di dalam menghadapi kehidupan. Dia orang yang punya pengharapan. Yang kedua, dia akan mendapatkan jauh dari rasa kecemasan. Dan yang ketiga, tentu dia mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-13 sampai 14. Tipe orang yang demikian adalah orang yang beruntung. Innalladzina amanu summastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah bi annahum kanu ya'malun. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian dia istiqomah, konsisten, maka dia akan mendapatkan 2 keindahan di dunia, berupa dia dijauhkan dari keputusasaan, tidak punya rasa cemas, dia selalu dalam posisi optimis, dan ketiga, dia mendapatkan kebahagiaan baik surga dunia maupun di akhirat. Tentu para pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, pilihan ada pada kita atas 3 kategori tipe manusia dalam berhubungan pada Allah. Dan pilihan kita sebagai orang beriman tentunya pilihan manusia yang selalu istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahabbul amal ilallah adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya sebuah perkara yang kita amalkan di dalam kehidupan sedikit tetapi terus-menerus di dalam kebajikan, daripada kita berbuat sesuatu kebaikan tetapi banyak tetapi hanya sekali saja. Istiqomah adalah kunci dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Semoga dengan dipindahkannya musola ini semua warga lebih mudah beribadah. Setuju Bapak? Setuju.